Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang dua materi yang berbeda. Materi yang pertama yaitu tentang metode hill climbing. Materi yang kedua yaitu tentang game. Sebelum saya lanjut ke pembahasan, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Maruf Setiawan. Di sini saya dibimbing oleh Ibu Yumarlin Marzuki, Eskom MPD Mkom, dosen dari Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Jana Badra. Oke, mungkin kita akan lanjut ke materi tentang metode hill climbing. Nah, ini dia metodenya. Di sini saya menamakan dengan judul yaitu metode heuristic searching. Mungkin kita akan next. Nah, itu apa itu pencarian heuristik? Heuristik adalah sebuah teknik yang mengembangkan efisiensi dalam proses pencarian atau pencarian yang lebih simple. Heuristik digunakan untuk mengevaluasi keadaan-keadaan problema individual dan menentukan seberapa jauh hal tersebut dapat digunakan untuk mendapatkan solusi yang diinginkan. Nah, di sini tentang hill climbing. Apa itu hill climbing? Hill climbing merupakan salah satu metode yang masuk dalam kategori metode pencarian heuristik. Di dalam hill climbing atau HC ini, atau pendakian bukit, karena mempunyai aturan produksi dengan cara menukar dua posisi kota yang saling berdekatan, seperti pada orang yang mendaki bukit. Terdapat dua jenis metode hill climbing, yaitu hill climbing yang simple dan yang kedua steep ascent hill climbing. Apa itu simple hill climbing? Simple hill climbing secara sederhana langsung memilih new state yang memiliki jalur yang lebih baik atau curam daripada jalur-jalur sebelumnya tanpa memperhitungkan jalur-jalur yang lain yang lebih curam. Nah, dalam algoritma simple hill climbing, pada bagian pertama mulai dari keadaan awal, yaitu melakukan pengujian. Jika tujuan tercapai, maka akan berhenti, dan jika tidak, maka akan dilanjutkan dari keadaan yang sekarang. Yang kedua, selanjutnya kerjakan langkah-langkah berikut sampai solusinya ditemukan atau sampai tidak ada operator baru yang akan diaplikasikan pada keadaan yang sekarang ini. Dengan cara mencari operator yang belum pernah digunakan, terus kita menggunakan operator ini untuk mendapatkan keadaan yang baru. Selanjutnya mengevaluasi keadaan baru tersebut. Seperti jika keadaan baru merupakan tujuan, maka dia akan langsung keluar. Namun jika bukan tujuan, namun nilainya lebih baik dari keadaan yang sekarang, maka jadikan keadaan sekarang tersebut menjadi keadaan yang sekarang atau yang saat ini. Jadi keadaan baru tidak lebih baik dari keadaan sekarang, maka lanjutkan iterasi. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang steep ascent hill climbing. Steep ascent hill climbing atau SAHC akan mengevaluasi semua state yang berada pada current state dan memilih state dengan jalur yang paling curam. Nah, metodenya yaitu mulai dari awal, terus kita melakukan pengujian. Jika merupakan tujuan, maka berhenti. Dan jika tidak, maka lanjutkan dari keadaan sekarang sebagai keadaan awal. Selanjutnya kerjakan hingga tujuan tercapai atau hingga iterasi tidak memberikan perubahan pada keadaan sekarang ini. Seperti misalnya SKU adalah suatu state yang menjadikan suksesor dari current state.
Untuk step operator bisa dilakukan terhadap current step. Terus dia mengerjakan aplikasi operator tersebut, bangkitkan new state, terus selanjutnya mengevaluasi state. Jika merupakan goal state, kembalikan state ini sebagai solusi dan keluar dari program. Jika bukan goal state, maka new state dengan SKU. Jika new state lebih baik dari SKU, maka ganti SKU dengan new state tersebut. Jika tidak lebih baik dari SKU, tidak perlu diganti new state-nya. Maka, jika SKU lebih baik dari current state, maka ganti current state dengan SKU tersebut. Nah, setelah kita memberikan penjelasan tadi, di sini kita akan mencari satu contoh kasus dan menggunakan metode hill climbing dan step ascent hill climbing. Nah, di sini sebelum kita masuk ke penyelesaian masalah tersebut, saya akan menjelaskan fungsi dari heuristik yang dapat digunakan, yaitu H1 dan H2. H1 adalah jumlah kotak yang menempati posisi yang benar, dan H2 adalah jarak antara initial state dengan goal state. Nah, ini dia contohnya. Di sini ada initial state dan goal state. Pada penjelasannya, jumlah posisi kotak yang menempati posisi yang benar adalah 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yaitu 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada kotak yang berwarna kuning, yaitu 0 dan 2. Ini merupakan posisi penempatan kotak yang salah. Bisa kita lihat dari goal state. Goal state-nya adalah penempatan posisi kotak yang benar, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 0 ada di tengah-tengah. Nah, ini jumlah posisi kotak yang menempati posisi yang salah adalah 0 dan 2, yaitu H2. Ini dia, 0 dan 2. Ini posisi heuristik tadi. Nah, terus bagaimana cara pemilihan state yang diperbolehkan? Cara pemilihan state yang dibolehkan adalah kotak kosong itu bisa bergeser ke atas, bisa bergeser ke kanan, bisa bergeser ke kiri, dan bisa bergeser ke kanan. Tergantung keadaan dari posisi kotak yang kosong tersebut. Selanjutnya, kemungkinan posisi kotak kosong pada state. Yang pertama, posisi kotak kosong indeks ke 1 atau pojok kiri atas. Maka pergeseran dibolehkan adalah kotak kosong bergeser ke kanan atau ke bawah jika posisi kotak berada di pojok kiri atas. Selanjutnya, jika posisi kotak indeks kedua atau tengah atas, maka pergeseran diperbolehkan adalah kotak kosong bergeser ke kanan, ke kiri, atau ke bawah. Selanjutnya, posisi kotak kosong pada indeks ketiga atau pojok kanan atas, maka pergeseran yang diperbolehkan adalah kotak kosong bergeser ke kiri atau ke bawah. Selanjutnya, jika posisi kotak kosong pada indeks keempat atau tengah kiri, maka pergeseran yang diperbolehkan adalah kotak kosong yang bergeser ke kanan, ke atas, atau ke bawah. Terus ada indeks kelima atau posisi tengah. Maka pergeseran yang diperbolehkan adalah kotak kosong bergeser ke kanan, ke kiri, ke atas, atau ke bawah. Selanjutnya lagi ada indeks ke-6 atau tengah kanan, maka pergeseran yang diperbolehkan adalah kotak kosong bergeser ke kiri, ke atas, atau ke bawah. Selanjutnya indeks ke-7 atau pojok kiri bawah, maka pergeseran yang diperbolehkan adalah kotak kosong bergeser ke kanan atau ke atas. Ada indeks ke-8 juga atau tengah bawah, maka pergeseran yang diperbolehkan adalah kotak kosong bergeser ke kanan, ke kiri, atau ke atas. Dan yang terakhir ada indeks ke-9 atau pojok kanan bawah, maka pergeseran yang diperbolehkan adalah kotak kosong bergeser ke kiri atau ke atas. Di sini saya menjelaskan kemungkinan posisi kotak kosong pada suatu state atau state tertentu pada puzzle atau kotak 9. Nah, ini dia contoh puzzle dengan 9 kotak.
Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan satu contoh kasus dalam metode hell climbing. Puzzle 4 angka adalah representasi permainan teka-teki yang dapat diselesaikan dengan mengurutkan atau menyusun komponen-komponen yang berbentuk sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Komponen pada puzzle adalah berupa kotak-kotak bernomor atau bergambar sesuai kebutuhan yang dapat diacak sedemikian hingga menjadi suatu pola random yang dapat dicari jalan penyelesaiannya. Nah, di sini ada keadaan awal dan keadaan akhir, initial state dan goal state. Pada posisi awal puzzle, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini state kotak kosong ada 7 dan 8. Di sini ada jeda atau kotak yang salah. Dan goal state-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita akan menjelaskan atau mencarikan jalan keluar agar dia bisa sampai ke goal state. Nah, di sini penyelesaiannya. Di sini sudah ada keadaan awal, tujuan goal. Di sini iterasi pertama. Di sini ada iterasi kedua. Jadi untuk menyelesaikan sampai ke goal state ini menggunakan 2 iterasi. Dan ada 5 keadaan dalam 2 iterasi ini. Iterasi pertama ada 2 keadaan dan iterasi kedua ada 3 keadaan. Selanjutnya kita lanjut ke penyelesaian. Mungkin langkah pertama atau iterasi pertama. Di sini langkah ke-1 atau langkah pertama mendapatkan 2 keadaan. Yang dari masing-masing keadaan memiliki heuristik H7 apabila angka 7 bergeser ke bawah dan angka 5 dan H5 bergeser dan H5 apabila angka 6 bergeser ke kiri. Dari keadaan ini, maka sistem akan memberikan solusi pergeseran dengan heuristik tertinggi, yaitu angka H7 atau angka 7 bergeser ke bawah. Yang dimaksud H7 sama H5 ini adalah, yaitu saya akan menjelaskan tentang H5 dulu. H5 adalah 1, 2, 3. Kenapa disebut H5? Karena di sini ada 5 kotak yang benar, seperti 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini kotak kosong dan tidak bisa melanjutkan hitungan. Kenapa disebut H5? Kenapa disebut H7? Karena dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kotak yang saling berhubungan pada posisi yang benar. Sedangkan keadaan awal disebut H6 karena dia ada 6 kotak yang saling berhubungan. Ini untuk langkah pertama. Terus, kenapa dia bisa kepilih H7 bukan H5? Karena H5 di sini kalau kita ingin melanjutkan ke iterasi selanjutnya, dia akan melakukan perulangan yang sama atau jalan yang sama. Seperti menggeser 6 ke kanan. Sedang kalau kita menggeser 6 ke kanan, kita akan kembali ke keadaan awal lagi. Kalau kita menggeser 8 ke bawah, dia akan semakin jauh dari goal state. Kalau kita menggeser 5 ke kiri, akan semakin tambah jauh ke goal state. Sedangkan pada bagian kiri ini atau H7, ini mudah mendekati kepada goal state. Kenapa? Karena di sini udah ada 7 kotak yang benar dengan posisi yang sudah ditentukan seperti pada goal state. Ini tujuan dari goal state. Kita akan lanjut ke langkah kedua atau iterasi kedua, yaitu iterasi yang terakhir. Pada langkah kedua mendapati 3 keadaan yang dari masing-masing keadaan memiliki heuristik H6 apabila angka 1 bergeser ke bawah, H8 apabila angka 8 bergeser ke kiri, dan H6 apabila angka 7 bergeser ke atas. Dari keadaan ini, maka sistem akan memberikan solusi pergeseran dengan heuristik tertinggi, yaitu H8 atau angka 8 bergeser ke kiri. Maka goal state yang akan diterima adalah H8. Kenapa? Karena H6 pada bagian kiri dan kanan memiliki
heuristik yang sama, yaitu H6. H6 adalah heuristik yang lebih rendah daripada H8. Jadi kita akan memilih adalah H8 karena H8 ini merupakan tujuan atau goal step dari penyelesaian ini. Nah, setelah kita melakukan klik kotak pada kotak kosong hingga menemukan nilai H atau heuristik yang diharapkan, yaitu H8, maka akan tampil seperti tabel di bawah ini. Itu adalah tujuan akhir dari proses pencarian langkah-langkah puzzle 8 angka, karena di sini ada 8 angka. Ini adalah satu contoh kasus untuk metode simple hair climbing. Selanjutnya kita akan ke metode step-send hair climbing. Puzzle 8 angka adalah representasi permainan teka-teki yang dapat diselesaikan dengan mengurutkan atau menyusun komponen-komponen pembentukannya sesuai dengan kondisi yang diinginkan. Komponen pada puzzle adalah berupa kotak-kotak bernomor atau bergambar sesuai kebutuhan yang dapat diacak sedemikian sehingga menjadi suatu pola random yang dapat dicari jalan penyelesaiannya. Keadaan awal dan akhir. Nah, di sini contoh kasusnya pada posisi awal puzzle atau keadaan awal. Di sini ada H5 atau heuristik 5. Di sini ada 1 2 3 4 5. 5 pada posisi yang benar dan goal state-nya adalah 1 2 3 4 5 6 7 8 seperti biasa. Pada posisi akhir puzzle atau goal state kita akan membentuk seperti ini. Nah, ke penyelesaiannya di sini saya memerlukan 3 iterasi untuk menyelesaikan dari state awal ke state akhir. Sekarang kita akan langsung ke iterasi pertama. Dalam iterasi pertama, langkah-langkah yang kita butuhkan adalah ini. Dalam iterasi pertama ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, kemungkinan kedua, dan kemungkinan ketiga. Di sini saya akan menjelaskan dari kemungkinan 1, kedua, dan ketiga. Dan kemungkinan apa yang akan diterima untuk lanjut ke iterasi selanjutnya. Untuk sampai ke goal step. Kemungkinan pertama, pada iterasi awal terdapat 3 kemungkinan. Yang dapat dilakukan yaitu kemungkinan pertama menggeser angka 5 ke kiri dengan memperbolehkan hasil bahwa angka yang menempati posisi benar yaitu angka 1, 2, 3, dan 4. Angka yang menempati posisi salah yaitu 5, 6, 7, dan 8. Nilai heuristik diperbolehkan berdasarkan jumlah angka yang menempati posisi benar. Kemudian kita beri nilai 1, sedangkan angka yang menempati posisi salah kita beri angka kosong. Seperti ini, angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini adalah posisi, bukan posisi, sebenarnya adalah angka-angka pada puzzle 8 angka. Terus ini nilai per angka. Kita lihat ada 4 angka 1 dan 4 angka 0. 4 angka 1 ini adalah 4 posisi yang benar dan 4 angka 0 adalah 4 posisi yang salah. Dan hasil dari nilai heuristiknya adalah 4, yaitu H. Bisa disebut juga jadi H4. Bisa kita lihat lagi pada kemungkinan pertama 1, 2, 3, 4 benar. Terus kita lanjut ke kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua dari iterasi pertama yaitu menggeser angka 8 ke bawah dengan memberi nilai sesuai kemungkinan pertama, yaitu 1 untuk angka pada posisi yang benar dan 0 jika angka salah, maka diperoleh hasil adalah 1 posisi angka yang benar ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 angka 1 dan 3 angka 0. Dan menghasilkan nilai heuristik yaitu 5. Bisa kita cek di sini 1, 2, 3, 4, 5, 8, 6, 7. Nah, ini udah posisi yang salah. Jadi dia benar ada 5. Terus selanjutnya kita kemungkinan terakhir. Kemungkinan ketiga dari iterasi awal yaitu menggeser angka 6 ke kanan dengan
pemberian nilai sesuai kemungkinan pertama, yaitu 1 dengan angka posisi yang benar dan 0 jika salah. Maka akan kita peroleh hasil yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, angka 1, dan 2, angka 0. Dari tiga kemungkinan ini, kita akan memilih nilai heuristik yang tertinggi. Kemungkinan 1, nilai heuristiknya 4, kemungkinan 2, nilai heuristiknya 5, dan kemungkinan ketiga, nilai heuristiknya 6. Dari ketiga kemungkinan, tentu yang kita pilih adalah kemungkinan yang nomor 3, yaitu nilai heuristiknya 6, paling tinggi. Nah, maka dengan kita memilih nilai heuristik yang atau nilai kemungkinan yang ketiga, kita akan bisa lanjut ke iterasi kedua. Nah, dalam iterasi kedua, kita memiliki dua keadaan di sini. Nah, daripada iterasi kedua, terdapat dua kemungkinan yang dapat dilakukan, yaitu kemungkinan pertama menggeser angka 7 ke bawah dengan memperoleh hasil bahwa angka yang menempati posisi benar yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan angka yang menempati posisi salah yaitu 8. Nilai heuristik berdasarkan jumlah angka menempati posisi benar, kemudian kita beri nilai 1, sedangkan angka yang menempati posisi salah kita beri nilai 0, sehingga dari angka 1 sampai 8 kita memiliki nilai per angkanya yaitu memiliki 7, angka 1 dan 0 dan 1 angka 0. Jika ditotalkan, kita memiliki nilai heuristik 7. Kemungkinan yang kedua, jika kita menggeser angka 5 ke kiri dengan memberikan satu nilai sesuai kemungkinan pertama, yaitu 1 untuk angka pada posisi yang benar dan 0 jika salah. Di sini kita mendapatkan nilai heuristik 5, yaitu dengan 1, 5, ada 5 angka 1 dan ada 3 angka 0 ya. Dari kedua kemungkinan ini, kemungkinan pertama yang paling tinggi karena memiliki nilai heuristik 7. Maka dengan ini kita sampai ke iterasi terakhir atau iterasi ketiga. Nah, dalam iterasi ketiga ini ada 3 kemungkinan lagi yang akan kita kerjakan, sehingga akan ditarik 1 untuk menjadikan goal state. Nah, kemungkinan pertama, pada iterasi ketiga terdapat 3 kemungkinan yang dapat dilakukan, yaitu kemungkinan pertama menggeser angka 7 ke atas dengan diperoleh hasil bahwa angka yang menempati posisi benar yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan angka menempati posisi salah yaitu 7 dan 8. Nilai heuristik diperoleh berdasarkan jumlah angka yang menempati posisi benar. Kemudian kita beri nilai 1, sedangkan angka yang menempati posisi salah kita beri nilai 0, sehingga nilai heuristik yang kita dapat adalah 6. Dengan 6 angka 1 dan 2 angka 0. Kemungkinan kedua dari iterasi ketiga yaitu menggeser angka 8 ke kiri dengan memberikan nilai suatu kemungkinan pertama yaitu 1 angka pada posisi yang benar dan 0 jika salah. Di sini pada posisi yang benar adalah semua angka berada pada posisi yang benar, sehingga menghasilkan nilai heuristik yaitu 8. Kemungkinan besar yang akan menjadi goal set adalah kemungkinan yang kedua. Terus kita jelaskan kemungkinan ketiga. Nah, dalam kemungkinan ketiga ini yaitu kita menggeser angka 1 ke bawah dengan memberikan nilai sesuai kemungkinan pertama. Di sini kalau kita menggeser angka 1 ke bawah, kita memiliki nilai heuristik yaitu 7. Jadi, nilai heuristik yang kita pilih atau yang paling benar di sini adalah kemungkinan kedua karena mendapatkan nilai heuristik 8. Nah, hasil dari setiap iterasi bisa kita tarik dari sebelumnya ada iterasi, yaitu pada bagian pertama ini adalah set awal dia, yaitu memiliki nilai heuristik 5. Terus iterasi pertama, kita mendapatkan nilai heuristik 6. Dan iterasi kedua kita mendapatkan nilai heuristik 7. Dan yang terakhir, iterasi ketiga, kita mendapatkan nilai heuristik 8 dan mendapatkan goal state
dari iterasi ketiga. Dari tabel sebelumnya, dapat kita lihat bahwa nilai heuristik terus bertambah sehingga mencapai nilai maksimum sesuai dengan jumlah angka pada puzzle yaitu 8. Itu artinya pada kasus ini, metode step action mencapai goal optimum dan tidak terjebak pada local optimum. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa metode step action high climbing dapat diterapkan dalam permainan puzzle dengan mempertimbangkan nilai heuristik dari langkah selanjutnya. Penyelesaian puzzle dengan step action bergantung pada inisialisasi state awal yang diberikan karena hal itu akan berpengaruh pada nilai heuristik yang dimiliki oleh karenanya ada kala puzzle mencapai posisi terbaik yang diinginkan bisa disebut global optimum, namun terkadang akan mencapai lokal optimum, yaitu ketika posisi puzzle tidak mencapai goal state. Nah, mungkin sekian dari saya penjelasan metode hill climbing ini, dan saya akan langsung lanjut ke materi kedua, yaitu tentang game. Bisa kita keluar dulu. Ya, selanjutnya kita akan langsung buka aja untuk materi dari game. Nah, di sini saya memberi judul frame and script dari game Harvest Moon. Nah, ini dia tampilan dari Harvest Moon. Mungkin untuk pengenalan dari game ini, apa sih Harvest Moon itu? Harvest Moon itu adalah game permainan peran. Bermain simulasi pertanian yang dikembangkan oleh Amcus untuk sistem hiburan Super Nintendo. Game ini pertama kali dirilis di Jepang pada tahun 1996, di Amerika Utara pada tahun 1997, dan di Eropa pada tahun 1998. Versi di Eropa dikirim dengan pelokalan bahasa untuk Jerman dan Prancis. Ini adalah game pertama dalam seri Story of Seasons yang telah lama berjalan, yang sebelumnya dikenal sebagai seri Harvest Moon di wilayah barat. Game ini telah sering dirilis ulang dan akan datang ke Switch Virtual Console. Nah, dalam gameplay, permainan mengikuti pria muda yang ditugasi memelihara pertanian yang ia warisi dari kakeknya. Tujuan utamanya adalah untuk memulihkan dan memelihara pertanian yang telah rusak. Pemain ini memutuskan bagaimana pengalokasian waktu antara tugas sehari-hari serta membersihkan tanah, menanam tanaman, menjual hasil panen, memelihara ternak, menghadiri festival, membangun hubungan dengan penduduk desa, dan mencari makanan. Mungkin ringkasan dari cerita ini adalah seorang bocah atau karakter utama tersebut pergi ke kebun kakeknya untuk liburan musim panas ketika sang karakter utama ini masih kecil. Kakeknya terlalu sibuk mengurusi kebun sehingga tidak punya waktu untuk bermain bersamanya. Tapi dia bebas menjelajahi desa dan hutan semaunya. Bocah tersebut berteman dengan sang anjing kakeknya dan bertemu dengan seorang gadis kecil yang kemudian menjadi teman baiknya. Ketika musim panas berakhir, bocah itu harus pulang ke rumahnya. Tapi dia berjanji pada seorang gadis tersebut bahwa dia akan kembali suatu saat nanti. 10 tahun kemudian, 1 tahun setelah kakeknya meninggal, bocah itu kini sudah dewasa. Dia kembali ke desa untuk mengambil alih kebun yang dimiliki kakeknya. Pada saat menemui karakter utama, Mayor, dan penduduk lainnya memutuskan bahwa ia bisa tinggal sebagai pemilik sah asalkan dia bisa mengembalikan kebun yang dirawat kakaknya itu seperti semula dalam waktu 3 tahun. Bila dia bisa mengembalikan atau berteman dengan penduduk, dia akan diperbolehkan untuk tinggal di desa itu selamanya. Nah,
game friend dari Harvest Moon ini memiliki banyak friend. Mungkin yang pertama saya akan menjelaskan tentang Harvest Moon. Harvest Moon, spesifikasi dari Harvest Moon tersebut adalah sebuah game media dari Nintendo yang memiliki elemen game player, istri, anak, rumah, kandang, dan ladang, dan itu akan dipecah menjadi sub-sub. Mungkin yang saya akan jelaskan pertama yaitu tentang yang pertama, player game. Player game itu adalah pemain dengan bentuk petani, fungsinya sebagai pemeran utama, yaitu anak kecil tadi. Dan kedua adalah istri. Nah, bentuknya atau karakternya adalah dari warga desa. Fungsinya adalah untuk menjadi istri dari karakter utama tersebut, melahirkan anak, untuk selanjutnya anak tersebut akan melanjutkan permainan atau mewarisi dari ayahnya. Yang kedua adalah anak tersebut tadi. Anak tadi akan menggantikan peran ayahnya, yaitu bertani atau merawat kebun-kebun dan melanjutkan cerita-cerita yang akan menggantikan ayahnya itu atau pemeran utama tadi. Selanjutnya ada rumah. Rumah ini adalah tempat tinggal yang dulunya dimiliki oleh kakaknya. Setelah kakek meninggal, rumah itu diwariskan kepada anak tersebut. Terus fungsinya untuk apa? Di sana fungsinya bisa untuk tidur, makan, sekalian untuk menyimpan data-data dari permainan tersebut. Selanjutnya ada kandang. Kandang ini adalah untuk berternak. Untuk berternak ada ayam, sapi, domba, ada kuda, dan lain sebagainya. Dan ada ladang juga untuk berkebun. Banyak tanaman yang bisa dijadikan bahan untuk berkebun. Selanjutnya skrip dari game ini adalah mungkin jalurnya adalah di desa atau perkampungan. Terus peran-peran dari yang ada dalam game tersebut apa aja? Di sini ada Karen, Anna, ada Pauri, Ellie, dan Mary. Itu adalah sebagai kandidat istri yang akan menjadi istri dari si pemeran itu. Tersebut ada pemeran lainnya seperti wali kota yaitu Thomas, ada Jack, ada Louis, Saibara, ada Barley, Gray, Calvi, Kai, Stu, Doktor, karakter Ellen, Duke, Won, Gods, Mai, Sasa, Lilia, Jeff, Haris, Basil, Manna, Anna, Rick, Kanao, Gray, Gorman Jatge, dan Duke. Selanjutnya kita memiliki pendukung. Di sini pendukung apa aja sih yang ada dalam pendukung game tersebut? Ada rumah, ladang, kandang, bunga, ada pancingan, cangkul atau pacul, ada telur, susu, anjing, kuda, sapi, ayam, ikan, dan masih banyak sebagainya sebagai pendukung-pendukung yang ada dalam game tersebut. Selanjutnya kondisi masukan itu. Apa aja sih yang ada dalam kondisi masukan dalam permainan ini? Yaitu ada bisa berjalan, melompat, berlari, memancing, menikah, tidur, berjualan, bekerja, bertani, beternak, dan memasak. Nah, di sini saat kita ingin memainkan permainan ini kita akan melakukan 5 adegan. Mungkin adegan yang pertama yaitu masukan. Masukan apa aja sih? Seperti memainkan pemain menyalakan game konsol, pemain membuka game, dan pemain menunggu proses dari game tersebut atau loading. Nah, kedua, kita sebagai player akan memilih menu, memainkan menu play untuk memulai permainan. Pemain bisa memilih option untuk men-setting suara dan musik sesuai dengan selera masing-masing, bisa dikecilkan, bisa dibesarkan, atau lain sebagainya. Selanjutnya ada pemain bisa memilih instruksi untuk pemberitahuan atau cara bermain dari game tersebut, biar tidak bingung saat memainkan game tersebut. Adegan ketiga yaitu memulai permainan. Nah, pemain bermain game Harvest Moon, pemain memilih bermain atau pemain bisa memilih juga berhenti dengan menyimpan data dari game sebelumnya. Adegan keempat yaitu pada saat game berjalan. Nah, pemain bisa berlari atau berjalan. Pemain bisa berkebun, menanam tanaman atau sayuran. Pemain bisa berternak.
berternak sapi, ayam, domba, dan lain sebagainya. Pemain bisa memasak, pemain bisa tidur, pemain bisa mancing, pemain bisa menjual hasil ternak atau kebun, pemain bisa membeli bahan ternak atau bahan dari untuk kebun, pemain bisa bekerja, pemain bisa menikah, pemain bisa memiliki anak, dan masih banyak sebagainya yang bisa ya dilakukan dalam game ini. Nah, adegan kelima atau adegan terakhir itu pemain bisa keluar dari game dan menyimpan data game. Pemain bisa mematikan game konsol dan untuk menyelesaikan game tersebut. Hasil saat kita memainkan game ini, kita bisa merasa senang atau bahagia, kita bisa merasa sedih, kadang juga kita bisa merasa kesal. Namun, kadang kita akan merasa tertantang karena ingin memainkan game tersebut, tapi kadang juga kita bisa merasa bosan dari game tersebut. Nah, di sini saya akan langsung ke demo game aja. Kita akan keluar kalau ingin ke demo game, terus kita sebelum kita masuk ke demo game, kita harus persiapkan dulu sticknya untuk memainkan game tersebut. Di sini saya menggunakan PSP versi untuk PC. Nah, di sini saya memiliki banyak permainan, tapi karena yang saya ulas di sini adalah game Harvest Moon, jadi kita akan memainkan game Harvest Moon. Nah, di sini ada, terus kita tunggu setelahnya. Nah, mungkin ini tampilan dari home atau tampilan awal dari game tersebut. Di sini ada pemberitaan kita bisa continue jika kita memiliki simpanan atau save bekas permainan kita selanjutnya. Kita bisa memulai game baru. Kita pilih untuk memulai game baru. Ketika kita mulai game baru, di sini dia akan memberikan sebuah view atau gambaran saat. Nah, ini ada pemeran utama dari game ini. Di sini dia akan memberi option-option. Terus kita bisa lanjut, kita next. Nah, ini dia ladang yang dia miliki dan bangunan-bangunan itu adalah warisan milik kakeknya. Untuk awal game ini kita harus mengikuti step by step yang telah disediakan di game tersebut. Nah, ini adalah rumah dia. Nah, ada tempat tidur dan lain sebagainya di sini.
di sini kita disuruh memasukkan nama kita. Setelah itu kita bisa melakukan ini, ada pilihan bisa pilih tools, kita pilih dengan pencet L1, kita pilih tools, kita pilih cangkul, kita kotak, terus kita bisa pilih lagi, kita pilih itemnya yang ingin kita tanam apa. Kita akan mengecek ini adalah salah satu karakter yang ada dalam game tersebut.
bisa saling berinteraksi dengan penduduk-penduduk yang ada di sini. Seperti ini gambaran dari game ini. Kita bisa, kalau ingin keluar, kita bisa langsung keluar dari game ini. Pastikan jika kalian ingin keluar, kalian menyimpang jika ingin menyimpan game ini. Nah, ini bisa save and sleep, save. Oke, yes. Udah selesai kita save. Sebagai secret deal tadi, dan ini adalah dewa. Ini adalah tim yang mengenakan baju penambang. Ini adalah Louis yang mengenakan baju seperti dokter. PSP di sini kalau kita ingin close, kita tinggal ESC, tekan saja ESC. Saya tulisan keluar, dan kita udah keluar. Mungkin untuk demo gamenya seperti itu. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya dari awal sampai akhir. Mungkin sekian dari saya, semoga itu bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.